Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Halbanero Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di-share sebanyak-banyaknya. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Kali ini kita berada pada lahan tanaman cabai ponirun yang mungkin notabene secara bentuk tanaman ini kurang memuaskan. Namun pada dasarnya potensi hasil yang didapatkan oleh tanaman cabai ini kita dapat melihatnya luar biasa. Kita simak videonya, pantengin terus. Jangan lupa Halbanero Official. Tanaman cabai ponirun merupakan salah satu koleksi tanaman benih cabai dari Halbanero dan memiliki umur panen yang genjah dengan tipikal buah runcing ke bawah, kemudian pupus dan bunga dan bakal bunganya itu luar biasa, serta tanaman ini memiliki ketahanan atau toleran dengan virus yang cukup luar biasa. Dalam kondisi lahan yang tidak begitu banyak kadar airnya, meskipun pengairannya menunggu giliran, tanaman cabai ponirun ini tahan dengan kadar air rendah. Dalam lahan kali ini memang kurang memuaskan mungkin bagi teman-teman karena terlihat tanaman ini kurang rimbun. Namun bisa kita lihat meskipun dalam kondisi saat ini cabai ponirun memiliki bakal bunga dan bakal buah yang luar biasa. Dalam masa panen yang keempat ini cabai ponirun sudah menghasilkan hasil panenan yang banyak. Bisa kita lihat buah yang dihasilkan oleh tanaman cabai ponirun ini luar biasa. Kemudian tanaman cabai ponirun ini dapat ditanam pada dataran tinggi maupun dataran rendah, sehingga bisa direkomendasikan kepada teman-teman petani yang ingin menanam cabai ponirun itu tidak harus dalam kondisi dataran tinggi maupun dataran rendah. Kemudian bisa kita cermati meskipun dalam budidaya yang cukup sederhana, cabai ponirun ini memiliki bakal bunga yang banyak. Meskipun kadar air yang ada pada lokasi ini bisa dikatakan aliran airnya itu bergilir atau bertahap dengan beberapa petak lahan yang lain. Dan termasuk di Kediri, Jawa Timur ini merupakan salah satu daerah tanam horti juga, namun daerah ini merupakan daerah tada hujan yang notabene memang bisa disebut sawah, namun pengairannya tidak setiap hari. Bisa disebut tada hujan karena masih mengandalkan musim hujan sebagai sarana pengairan tanaman. Pada bulan-bulan seperti ini memang potensi hasil di kawasan Kediri, Jawa Timur, terkhusus di kawasan Kediri Timur ini memang sangat minim dengan hujan. Kemudian dengan minimnya hujan, kadar air yang rendah, cabai ponirun masih dalam kondisi yang luar biasa. Dengan perawatan yang hemat, sederhana,
Kali ini cabai ponirun ditanam pada lahan persawahan yang notabene airnya tidak setiap hari mengalir namun bergantian. Kemudian cabai ponirun ini ditanam oleh petani di Kabupaten Kediri ini dengan sistem satu gulut atau satu lahan tanamnya itu terdiri satu lajur dengan kurang lebih jarak 25-30 cm sehingga sirkulasi udara untuk tanaman satu dengan tanaman yang lain ini bisa dikatakan bebas, sehingga cabai ponirun ini yang ditanam pada lahan petani kita minim dengan beberapa virus yang dia suka dengan kelembapan. Kemudian yang perlu kita ketahui pada tanaman cabai, bagaimana caranya tanaman cabai ini memiliki potensi dari masa generatif atau masa perkembangan hingga tahap generatif atau masa buah. Masuk pada fase buah ini tanaman cabai supaya tidak mengalami stres yang berlebihan, yaitu tak lupa dari fungsi yang saya pegang ini adalah bisa disebut dengan lanjaran atau mungkin penahan angin yang disupport dengan tali plastik. Itu merupakan salah satu cara atau upaya petani mempertahankan tanaman ini supaya tidak gerak maupun goyang di saat ada angin yang cukup kencang. Karena yang kita ketahui pada lahan ponirun ini lanjaran sangat minim sekali, sehingga mungkin karena pilihan petani pada pemilik lahan itu tidak banyak angin di area setempat sehingga memberikan penahan ini cukup dengan satu batang lanjaran dengan kurang lebih 8-10 batang. Nah, bahwasanya perlu diketahui tanam cabai itu setiap daerah, setiap tempat, setiap teritorial geografis memiliki karakter masing-masing yang berbeda, sehingga mungkin bagi rekan-rekan sahabat petani yang memiliki lahan cabai kebetulan kontur anginnya tinggi, sehingga saya berharap teman-teman nanti memberikan penahan ini supaya tanaman cabai tidak terlalu banyak bergoyang, sehingga pada waktu masa perkembangan, masa pertumbuhan dari generatif hingga vegetatif hingga generatif, saya mohon maaf itu dari masa vegetatif sampai generatif itu tidak begitu tergoyang karena angin. Apakah angin ini dapat berpengaruh? Iya, bagi saya pribadi ya, karena kondisi tanaman yang sering bergoyang dengan kondisi angin yang tidak teratur akan menimbulkan tanaman ini stres, sehingga mungkin boleh ditambahkan batang lanjaran sebagai penahan. Kemudian sesuaikan dengan teritorial geografis teman-teman semua, sehingga tanaman cabai dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Kan salah satu tanaman cabai yang bisa dikatakan ginjah dengan populasi tanaman yang banyak, serta pada lahan ini ponirun itu sebelumnya tumpang sari dengan tanaman jagung sebagai pelindungnya. Nah, bisa kita lihat beberapa tanaman itu memang ada yang saat ini ketinggiannya bisa hampir mencapai orang dewasa, sehingga mungkin saat ini pada fase panen keempat ini belum terlihat. Mungkin bisa kita pantau terus untuk di Kediri Jawa Timur ini, bisa menjadi referensi teman-teman semua. Pada dasarnya cabai ponirun ini memiliki bentuk buah yang runcing, terus buahnya sedikit mengkotak,
Kemudian beberapa contoh bisa kita lihat seperti ini. Ini merupakan ciri khusus cabai ponirun serta bakal bunga dan buah ponirun. Bisa kita lihat beberapa bunga yang sudah menjadi bakal buah dan ada beberapa kuncup bunga yang sudah mekar. Nah, seperti ini kita lihat. Baik, saat ini kita bertemu langsung dengan petani tanaman cabai ponirun yang saat ini kita kunjungi. Yang kebetulan petani cabai yang handal, tentunya petani muda dan suksesnya di Kediri Raya. Baik, selamat siang. Siang. Kali Bapak sinten? Sama Mas ini, Mas. Oh, Mas, nggih. Mas sinten, Mas? Mas Aril. Mas Aril. Kayak artis ya. Kayak itu ya, pacarnya Luna Maya ini. Baik Mas Aril, kali ini jalan-jalan pada lahan jenengan dan lihat-lihat. Saya lihat ini tanamannya kurang rimbun. Ini kira-kira di lahan Mas Aril ini ditanam berapa pohon ini Mas Aril ini? Untuk lahan sekitar, kalau Jawanya itu 150, Banon 150. Banon 150. Ya, sekitar 10.000. 10.000 tanaman. 10.000 tanaman. Terus semenjak nanam ponirun ini dari awal hingga saat ini usia berapa ini? Masuk masa panen yang keberapa ini Mas Aril? Masuk masa panen yang keempat. Berarti sekitaran berapa bulan itu? 2,5 bulan mungkin? Sekitaran segitu mungkin. Ya. Pada kali panen keempat, ya. Kali panen pertama untuk cabai ponirun dengan populasi Banon 150 dengan banyaknya kurang lebih ya 10.000 tanaman. Itu panenan pertama atau mbeli ya, kalau bahasa Kedirian itu mbeli. Itu berapa itu? Mbeli masih dapat sedikit, sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 Kemudian kilo. panenan kedua? Panenan yang kedua sekitar 15 kilo. Okay. Panenan yang ketiga sangat signifikan, sekitar 50. Iya. Dan terus? Ini barusan panen sekitar 90 kilo. Nah, itu teman-teman, jadi populasi tanaman ponirun yang kita lihat ini bisa dikatakan kurang rimbun secara potensi tanaman, namun sudah memasuki masa panen keempat. Dari angka 1,5 kilo, 15 kilo, terus 25 kilo, okay? Atau 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo yang ketiga, dan ini tadi barusan Mas Aril Peter Pan ini panen kurang lebih 90 kilo. Kemudian dasaran ini kok bisa tanamannya nggak begitu rimbun, tapi hasilnya buahnya ini luar biasa. Itu pakai dasaran apa Mas Aril? Ini pakai kohe kambing atau serintil kambing. Ya. Yeah. Jadi dasarannya serintil kambing ini membuat potensi hasil ponirun luar biasa. Kemudian, nah di sini kita cermati bahwasanya memang kurang rimbun, daunnya kurang rimbun. Namun buahnya luar biasa. Ini kendala nanam ponirun dari usia tanam sampai saat ini Mas Aril. Kendalanya paling ya apa ya? Ngetrip tapi cuma sebentar ini. Langsung gitu. pulih. Pulih. Kalau pulihnya lama nggak mungkin kayak gini. Gitu. Buahnya. Cuman trip ya, kayak layu itu jarang. Mungkin jarang. Tapi masih lebih tahan. Itu jadi cabai ponirun yang ditanam Mas Aril ini potensinya luar biasa, meskipun kurang rimbun, buahnya luar biasa, dan ternyata fase budidayanya juga cukup sederhana menggunakan dasar serintil. Nah, mungkin ada pesan-pesan Mas Aril buat teman-teman atau teman-teman petani, bisa menjadi referensi atau informasi yang bermanfaat, kira-kira menjadi pemuda sukses untuk bertani seperti Mas Aril di Kediri ini, apa Mas Aril?
Pesan-pesannya ya apa ya? Mungkin kita dari anak petani ya juga harus bisa bertani. Intine lek Jawane wong nandur mesti panen. Baik, terima kasih Mas Aril. Jangan lupa dipantau terus channel Halbanero Official dan bagikan ilmu Mas Aril dalam bercocok tanam ini ke masyarakat secara luas supaya bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih rekan-rekan. Itu tadi ulasan sedikit singkat dari Mas Aril, petani muda di Kabupaten Kediri yang cukup inovatif, kreatif dalam bercocok tanam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk petani di Indonesia. Dapatkan pada outlet terdekat serta official yang ada pada online shop bisa Anda dapatkan. Dan jangan lupa, jangan segan-segan untuk selalu komunikasi, untuk selalu belajar bersama, karena tanpa adanya pembelajaran, wawasan, pembagian informasi, dan kita sharing, kita tidak akan bisa menjadi petani yang sempurna. Baik, demikian mungkin bisa disambung lain waktu kesempatan pada lahan tanaman koleksi Halbanero yang lain, sehingga nanti dapat kita share dan kita bagi wawasan maupun pengalaman informasi mengenai tanaman cabai yang notabene adalah koleksi dari Halbanero. Jangan lupa like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya pada Halbanero Official yang nantinya membawa informasi dan edukasi sama teman-teman mengenai budidaya, terus tanaman dan lain sebagainya untuk kita bagikan kepada teman-teman semua. Like, comment, subscribe pada channel Halbanero Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.